Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan untuk materi pertemuan keempat. Dan sebelumnya kita ketahui bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari 3 materi yang merupakan satu bagian pada subbab. Nah, untuk hari ini, untuk mengawali proses pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kepada kita semua dan orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman perhatikan kiri dan kanannya. Kalau memang ada sampah atau yang lain sebagainya yang dapat mengganggu jalannya pembelajaran pada hari ini, silakan teman-teman bersihkan terlebih dahulu. Nah, baik. Selanjutnya saya akan absen teman-teman. Silahkan diangkat tangannya, dan untuk yang tidak hadir silahkan diserahkan surat izinnya atau surat pemberitahuan dari wali atau orang tuanya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi sebelum saya mulai materi pada hari ini, apakah ada yang masih ingat kita belajar apa materi sebelumnya? Nah, betul sekali. Jadi sebelumnya kita belajar tentang virus. Nah, apa itu virus? Nah, mungkin ada yang bisa sampaikan dulu sedikit yang bisa untuk kita evaluasi kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tepat sekali. Jadi virus itu adalah salah satu organisasi aseluler, di mana itu berarti dia tidak memiliki sel, sehingga virus dikatakan bersifat aseluler. Nah, jadi pada hari ini karena ini lanjutan dari materi sebelumnya, saya mau tanyakan, apakah di sini mungkin ada dari teman-teman semua, teman-teman sekalian yang mungkin mempunyai atau mengetahui apalagi kira-kira salah satu contoh makhluk hidup yang sifatnya mikroskopis? Karena salah satu ciri dari virus submat pada materi sebelumnya itu dia bersifat mikroskopis. Kalau ada yang bisa, silahkan angkat tangan dan sebutkan. Nah, tepat sekali. Jadi salah satu contoh makhluk hidup yang sifatnya mikroskopis yaitu adalah bakteri. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu bakteri. Nah, jadi untuk hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu untuk menyampaikan atau mengetahui bagaimana itu ciri-ciri dari virus itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu setelah pembelajaran ini selesai dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu untuk bagaimana mereka memahami atau menyebutkan struktur dari bakteri itu sendiri. Jadi karena saya rasa semua sudah siap, mari kita mulai untuk pembahasan mengenai materi bakteri, yaitu ciri-ciri dan struktur bakteri. Kita lanjut. Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa kita harus mengetahui apa itu virus dan mungkin definisi-definisi atau dan ciri-ciri dari virus itu sendiri. Nah, sekarang tadi telah dijelaskan oleh teman kalian bahwa virus itu adalah salah satu memiliki ciri-ciri, misalnya dia bersifat aseluler dan juga sifatnya mikroskopis. Nah, jadi kira-kira apakah virus antara virus dan bakteri ini merupakan satu kesatuan atau mungkin bisa dikatakan sama? Nah, mungkin ada yang bisa jelaskan, ada yang bisa jawab. Nah, dan mungkin ada yang bisa tambahkan, apakah virus dan bakteri ini apakah sama atau berbeda? Nah, tepat sekali. Jadi bagaimana tadi dijelaskan teman kalian, bahwasanya antara virus dan bakteri ini walaupun memiliki beberapa kesamaan, misalnya saja dia sama bersifat bersifat mikroskopis. Nah, jadi kedua hal ini sama-sama sifatnya mikroskopis, tetapi mereka dibedakan oleh beberapa hal. Nah, jadi mungkin ada yang bisa jelaskan di sini apa perbedaan antara virus dan bakteri? Apa yang kita bisa buat kita untuk membedakan antara yang mana virus dan yang mana bakteri? Karena tadi dijelaskan teman kalian bahwa dia sama-sama mikroskopis. Nah, kira-kira di mana letak perbedaannya?
Nah, ya tepat sekali. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa virus itu bersifat aseluler atau dalam hal ini dia tidak memiliki sel. Tetapi kalau untuk bakteri sendiri dia kita kenal dengan sebutan yaitu uniseluler atau mungkin yang teman-teman lebih sering dengar, dia ini makhluk hidup bersel satu. Jadi kenapa disebut uniseluler? Karena dia bersel satu. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih ciri-ciri virus yang lainnya yang mungkin bisa membedakan antara virus dan bakteri? Sebelumnya saya mau tanyakan untuk ke teman-teman. Jadi di sini ada yang pernah mungkin minum Yakult atau mungkin makanan-makanan fermentasi lainnya. Nah, jadi itu sebagai tambahan untuk teman-teman bahwa itu menggunakan bakteri. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya nanti untuk materi bakteri. Jadi untuk hari ini kita fokus pada materi ciri dan struktur bakteri itu sendiri. Kira-kira bagaimana sih ciri-ciri dari bakteri itu sendiri? Jadi itu tadi kesimpulannya bahwa virus dan bakteri ini pada dasarnya tidak sama, walaupun ada beberapa kesamaan ciri, tetapi dia dimasukkan dalam kelompok yang berbeda karena ada beberapa perbedaan tadi. Misalnya virus sifatnya uniseluler, sifatnya aseluler. Nah, bagus sekali. Jadi teman-teman harus lebih fokus karena perbedaannya walaupun tidak terlalu banyak, tetapi dia harus jelas dibedakan. Nah, silahkan buka buku paket kalian halaman 74. Jadi di sini akan saya jelaskan apa itu ciri-ciri dari bakteri itu sendiri. Yang pertama, bakteri itu sendiri merupakan organisme berukuran kecil sehingga sering disebut mikroorganisme. Jadi kenapa dia dikatakan mikroorganisme? Karena dia sifatnya mikroskopis. Jadi dia sifatnya mikro. Nah, kebalikan dari mikro yaitu makro. Dia yang dapat dilihat tanpa menggunakan bantuan alat. Nah, selanjutnya yang tadi perbedaannya, dia uniseluler atau hanya terdiri atas satu sel. Sedangkan tadi virus dia sifatnya aseluler, A yang berarti tidak dan seluler berarti dia tidak memiliki sel. Kemudian bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti. Kemudian hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop karena itu tadi dia sifatnya aseluler. Nah, kemudian ada ciri lain selanjutnya yaitu hidup secara soliter atau berkoloni. Jadi soliter ini dapat diartikan dia ini hidup sendiri, dia hidup sendiri-sendiri, sedangkan berkoloni itu dia dalam bentuk kelompok-kelompok. Nah, selanjutnya bersifat kosmotif atau habitatnya meliputi daerah yang luas. Kemudian mempunyai dinding sel dan beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora pada saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Jadi ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan untuk bakteri berkembang biak atau bereproduksi, dia akan membentuk endospora. Nah, selanjutnya ini ada gambar dari struktur sel bakteri. Jadi silakan teman-teman lihat di sini ada membran plasma, ada dinding sel, ada kapsul atau lapis yang biasa kita sebut dengan lapisan lendir. Kemudian ada flagel, kromosom, nukleoid, pilus, sitoplasma, ribosom dan plasmid. Nah, jadi ini merupakan struktur dari bakteri itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya bagaimana kira-kira bakteri itu bergerak? Mungkin ada teman-teman yang bisa jelaskan, mungkin apakah dia berjalan seperti manusia, mungkin punya 2 kaki 2 tangan atau seperti apa. Nah, mungkin ada yang bisa jelaskan. Nah, tepat sekali. Jadi bakteri itu bergerak menggunakan alat gerak yang disebut dengan flagel. Jadi sini ada, silahkan teman-teman perhatikan gambarnya. Di sini ada tipe-tipe bakteri berdasarkan letak flagelnya. Jadi dia terbagi menjadi 5. Mungkin teman-teman bisa lihat di mana. Yang pertama yaitu atrik. Atrik itu yang bagaimana? Nah, atrik itu adalah bakteri yang tidak memiliki flagel. Dia tidak memiliki flagel pada strukturnya, sehingga dia dikatakan atrik. Kemudian ada yang disebut dengan monotrik. Mono itu berarti dia memiliki bakteri yang hanya memiliki satu flagel di salah satu ujung selnya. Jadi dia letaknya di ujung sel dari bakteri itu sendiri. Jadi entah dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan, selama dia jumlahnya 1 berarti dia disebut dengan digolongkan dalam berdasarkan flagelnya tergolong dalam monotrik. Kemudian ada yang namanya amfitrik, yaitu bakteri yang mempunyai flagel di kedua ujung selnya. Jadi ketika dia hanya ada di salah satu dari ujung selnya,
dia dikatakan monotrik, tetapi ketika dia sudah memiliki di kedua sisinya, maka dia digolongkan dalam amfitrik. Kemudian ada yang golongan keempat yaitu lofotrik. Nah, lofotrik ini yaitu bakteri yang mempunyai sekumpulan flagel di salah satu ujung selnya. Jadi, apa yang membedakan antara monotrik dan lofotrik itu sendiri? Nah, ketika dia sifatnya monotrik, di salah satu ujungnya itu dia hanya punya satu. Jadi hanya satu flagel. Tapi ketika dia lofotrik, dia memang berada pada satu sisi, tetapi jumlahnya itu lebih dari satu. Makanya dia dikatakan lofotrik. Kemudian ada yang namanya peritrik, yaitu bakteri yang punya flagel di seluruh permukaan selnya. Jadi silahkan teman-teman lihat gambarnya bahwa peritrik itu dia memiliki flagel di setiap bagian-bagian tubuhnya. Jadi setiap sisinya itu ada flagel gitu ya. Kemudian kapsul di mana bahwa kapsul ini adalah bakteri yang mempunyai lapisan luar yang berbentuk padat dan tebal yang disebut kapsul. Jadi kapsul ini adalah lapisan atau yang membungkus dari struktur bakteri itu sendiri. Dia sifatnya tadi dikatakan bahwa lapisan luar yang berbentuk padat dan tebal. Jadi kenapa dia bisa padat dan tebal? Karena dia disusun oleh polisakarida dan air. Nah, selanjutnya itu dinding sel. Dinding sel jadi seperti pada umumnya, dinding sel dari bakteri itu sendiri berfungsi untuk melindungi dan juga memberi bentuk pada sel bakteri. Baik, kita lanjut. Selanjutnya untuk membran plasma atau selaput sitoplasma. Membran plasma atau selaput sitoplasma. Nah, jadi membran plasma atau selaput sitoplasma bersifat selektif permeabel. Dalam artian ketika suatu struktur dari makhluk hidup itu sifatnya dikatakan bersifat selektif permeabel, berarti hanya ada dia sifatnya selektif sebagaimana selektif yang kita pahami selama ini, bahwa dia tidak semua bisa masuk. Dia akan selektif dan dia akan memilah kira-kira yang mana untuk bisa masuk dan mana yang untuk bisa keluar, yang tidak bisa masuk. Nah, kemudian ada sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Kemudian ada ribosom tersusun dari protein dan RNA. Selanjutnya itu ada bahan inti terdiri atas satu molekul DNA, di mana terletak di inti sel dari bakteri itu sendiri. Jadi dia sifatnya terisi oleh satu molekul DNA. Kemudian ada klorosom terletak di bawah membran plasma, kemudian vakuola gas, dan yang terakhir adalah mesosom. Nah, jadi dari beberapa hal ini kita bisa tahu bahwa ternyata bakteri ini tidak sama dengan virus. Dia memiliki beberapa perbedaan. Nah, jadi yang pertama tadi kita sudah bahas tentang ciri dan bakteri virus. Kemudian selanjutnya kita sudah bahas tentang struktur dari bakteri itu sendiri. Jadi sebelum saya lanjut, karena sudah saya bacakan semua materinya dan mungkin teman-teman juga sudah bisa men-searching tambahan-tambahannya, silahkan teman-teman buka untuk materi-materinya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Tadi silahkan yang mau bertanya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kira-kira di sini kan pada poin dinding sel, dia adalah bakteri mempunyai dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Nah, kemudian ada yang teman-teman kalian tanya, kalau untuk misalnya kayak bakteri yang kita biasa dengar mungkin bakteri gram positif, bakteri dan gram negatif. Jadi bagaimana menentukannya? Nah, pada dasarnya dia dilihat dari ketebalan dari peptidoglikannya sendiri. Ketika dia bakteri gram positif, maka dia memiliki peptidoglikan yang tebal. Dan ketika diberi pewarnaan gram yang mungkin biasa teman-teman lakukan di laboratorium, dia akan berwarna ungu. Sedangkan untuk bakteri gram negatif sendiri, dia memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Dan ketika dia menggunakan metode pewarnaan gram, maka dia akan berwarna merah muda atau merah. Nah, jika mungkin masih ada pertanyaan, silahkan. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari sebelum-sebelumnya. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka saya rasa teman-teman sudah paham. Dan untuk pertemuan hari ini, karena teman-teman sudah paham, silakan apakah ada yang bisa untuk menyimpulkan bagaimana itu ciri dan struktur bakteri. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan. Nah, bagus sekali kesimpulannya. Jadi apakah mungkin masih ada yang mau ditambahkan lagi, masih ada yang menambahkan kesimpulannya, atau mungkin ada yang
mungkin saya bilang mungkin kesimpulannya saya beda. Nah jadi mungkin bisa disampaikan supaya kita luruskan sama-sama ketika memang ada perbedaan dari kesimpulan yang teman-teman buat. Nah karena sudah tidak ada, jadi saya akan bantu untuk simpulkan materi pada hari ini, bahwa pada dasarnya antara virus dan bakteri itu merupakan sama-sama makhluk hidup yang bersifatnya mikroorganisme, tetapi dia dibedakan di mana virus bersifat aseluler sedangkan bakteri bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Kemudian di antara ciri virus sendiri tadi ada struktur, di mana strukturnya terdiri memiliki membran plasma, dinding sel, kapsul, flagel, kromosom, pilus, sitoplasma, ribosom dan plasmid. Kemudian ciri-ciri utama yang dapat kita ketahui ketika apakah dia virus atau bakteri tadi seperti misalnya jumlah selnya, apakah dia aseluler atau sifatnya uniseluler. Kemudian dia bersifat mikroorganisme, bersifat prokariotik, tetap mempunyai dinding sel, dapat hidup berkoloni, berkelompok atau soliter atau sendiri. Nah, kemudian silahkan teman-teman catat untuk tugas atau evaluasi dari pertemuan ini. Silahkan teman-teman catat pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan bagaimana atau apa-apa saja ciri dari bakteri itu sendiri. Jadi teman-teman karena sudah saya sebutkan dan sudah ada saya berikan sedikit penjelasannya, silakan tinggal dituliskan kembali dan ditambahkan dari literatur lainnya, atau mungkin bisa baca di buku, atau mungkin bisa cari di internet apa lagi yang bisa ditambahkan. Nah kemudian saya lanjut yang nomor 2, silakan teman-teman tuliskan struktur dari bakteri. Nah ini harus disertai dengan gambar. Jadi gambarnya nanti silahkan teman-teman berikan warna untuk membedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nah setelah diberikan warna silahkan tuliskan ini bagian apa, kemudian berikan penjelasannya, tapi cukup penjelasan singkat saja. Nah dan yang terakhir, silahkan teman-teman pelajari tentang peran dan manfaat bakteri, karena itu akan masuk di materi kita selanjutnya, dan saya harap teman-teman bisa mempelajari dengan lebih giat lagi untuk materi selanjutnya, supaya ketika diskusi kita lebih interaktif atau lebih banyak kalian yang menyampaikan gagasan. Nah jadi saya rasa sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat manfaat, dan untuk ketua kelas silahkan kita pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas saya persilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Jadi setelah pulang dari sini silakan teman-teman pulang ke rumah masing-masing, dikerjakan tugasnya, dan saya akan evaluasi. Jadi tugas ini akan menjadi absensi teman-teman di pertemuan selanjutnya dan akan menjadi salah satu nilai tambah. Dan untuk teman-teman yang nilai tugasnya mungkin masuk semua, nanti itu akan ada nilai plus dari saya sebagai nilai akhir pada pertemuan semester ini. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.